Kali ini kita akan menyaksikan permainan yang sangat menarik bagaimana pertemuan King Magnus Carlsen dan juga ratunya catur Queen Alexandra Kosteniuk. Permainan yang sangat menarik pada event online Champion Chess Tour. Langsung saja kita ke permainan. Sebelumnya teman-teman, bahwa Alexandra Kosteniuk adalah satu-satunya pemain wanita di turnamen ini. Di sini ia memulai langkah dengan pion ke 4, Magnus Carlsen memilih pion ke C5, pertahanan atau pembukaan Sisilia. Kuda ke F3, pion ke E6, variasi Prancis pada pertahanan Sisilia. Kuda ke C3, yaitu ke depan mensupport pion ke D4, D5, dan pertukaran pion diterima, pion memukul kembali, lalu D4 sesuai rencana. Magnus Carlsen kuda ke C6 menambah pressure terhadap pion pusat, gajah ke B5 langsung mengepin kuda. Gajah ke D6 dilanjutkan dengan rokade, dan kuda ke F6. Begitupun Magnus Carlsen akan mempersiapkan rokade ke depan. Pion memukul pion saat ini, gajah memukul kembali, di mana kita lihat putih mengambil tempo dengan juga gajah bergerak 2 kali memukul pion ini tentunya. Dilanjutkan dengan kuda ke D4 saat ini memanfaatkan pinan, dan di sini lanjut rokade tentunya, yaitu melepaskan pinan juga ke depan sehingga kuda mungkin ke depan dapat memukul kuda. Dan apa yang harus dilakukan? Di sini dilanjutkan gajah ke E3 pengembangan teman-teman. Sebelumnya saya akan menunjukkan kepada Anda apabila putih mencoba kuda memukul kuda dengan harapan unggul pion ke depan, di mana setelah pion memukul kuda, gajah memukul pion, maka jelas inilah pancingan Super Grandmaster teman-teman. Apakah Anda dapat melihat apa opsi terbaik hitam di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Tentunya tidak menyelamatkan benteng tetapi dengan kuda ke G4. Lihat, di mana kuda ke G4 juga membuka akses menteri untuk juga mendukung skakmat. Semisal gajah memukul benteng kita ambil, karena putih mungkin saja begitu nafsu, maka menteri ke H4 ancaman skakmat, begitupun terhadap pion F2 cukup banyak tekanan. H3 tentunya cukup logis, maka kuda memukul pion teman-teman. Kita lihat di sini mengancam menteri. Dan apa yang harus dilakukan? Tentunya benteng menerima kuda. Dan apa dilakukan teman-teman? Di sini apapun dibuat untuk memukul benteng akan sangat unggul. Yang pertama, gajah menerima benteng skak. Kemana raja melangkah? Yang pertama, raja ke H1. Maka di sini ada langkah pengorbanan lagi yang cukup spektakuler. Gajah memukul pion. Di mana setelah pion memukul gajah, menteri memukul pion skakmat. Yang kedua, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana jika di posisi ini raja ke F1, maka dengan jelas dapat dilanjutkan dengan gajah ke A6 skak. Lihat teman-teman. Pion menutup, dimakan saja teman-teman. Menteri menutup, di sini tidak langsung memukul menteri walaupun ini sudah cukup unggul, tetapi gajah ke B6 membuka akses menteri melakukan skakmat karena apa? Menteri sedang dipin. Gajah ke E3 mencoba juga mengontrol, dimakan saja teman-teman. Ingat, menteri sedang dipin. G3 dimakan saja. Begitu banyak kombinasi yang bisa dilakukan. Tentunya pasrah, menteri memukul gajah, maka jelas menteri ke F2 skakmat. Luar biasa apapun yang bisa terjadi teman-teman. Dan saya akan menunjukkan lebih dalam, kita kembali. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana tidak gajah menerima melainkan menteri bang? Ini juga unggul, raja berpindah ke H1 kita ambil, maka gajah tetap memukul pion teman-teman. Pion memukul gajah, maka dilanjutkan dengan benteng ke E8, di mana ancaman skak ke depan waktu yang sama mengancam menteri. Gajah ke D2 mencoba mencegah, di sini benteng ke E2, ancaman skakmat tak bisa dicegah. Tentunya, menteri menerima benteng, maka jelas menteri tidak memukul menteri, tetapi menteri ke G1, ini skakmat teman-teman. Luar biasa bagaimana kombinasi yang bisa saja tercipta yang dirancang Magnus Carlsen. Kita kembali. Dan untuk itulah dari pertimbangan tersebut, Alexandra Kosteniuk memainkan dengan gajah ke E3 pengembangan, dilanjutkan dengan menteri ke D6 saat ini. Kita lihat mungkin juga sesuai rencana ke depan, di mana mengaktifkan kuda memantau pion penting H2 ini. Dilanjutkan H3 saat ini, yaitu dengan jelas mencegah kuda advance ke depan karena cukup berbahaya. Di sini putih sudah mulai menyadari apa taktik selanjutnya yang akan dilakukan Magnus Carlsen. Gajah ke B6, selain untuk disupport juga oleh pion, juga mungkin bermanuver ke depan untuk juga ancaman skakmat. Kuda ke D2 saat ini, dilanjutkan kuda memukul kuda. Lihat teman-teman, apa yang harus dilakukan? Di sini tentunya pion menerima teman-teman, dan ini opsi terbaik. Saya akan menunjukkan kepada Anda apabila
gajah menerima, maka jelas gajah akan memukul gajah, pion memukul gajah, menteri dapat ke B4, mengancam gajah juga mengancam salah satu pion. Setelah gajah menyelamatkan diri, maka menteri sebagai contoh memukul pion pusat dan ini menjadi keunggulan ke depan bagi hitam. Kita kembali ke partai aslinya, untuk itulah di dalam posisi ini dilanjutkan dengan pion memukul kuda. Magnus Carlsen melanjutkan dengan pengembangan gajah ke F5, yaitu sudah menghubungkan juga benteng satu sama lain, kuda ke F3 saat ini, di mana ke depan menempatkan kuda di pusat teman-teman. Untuk itulah benteng langsung ke C8, menguasai file terbuka terlebih dahulu, gajah ke D3 saat ini, menawarkan gajah. Kuda ke E4, tidak menginginkan pertukaran gajah dari Magnus Carlsen. Menteri ke B3 saat ini. Kita lihat mengembangkan, memantau juga pion ke depan, menghubungkan benteng satu sama lain. Saat ini benteng berpindah ke E8, mungkin selain menguasai file E ke depan, juga mungkin mencegah kuda advance, juga mungkin bermanuver ke depan ke file H. Cukup banyak tujuan dari benteng ke E8 ini. Dan betul saja di sini putih masuk dalam godaan atau perangkap Magnus Carlsen, yaitu kuda ke E5. Yaitu dipancing F6 saat ini, mengusir kuda, walaupun membuat diagonal ini menjadi lemah, tetapi inilah bagaimana kalkulasi Magnus Carlsen. Kuda mundur dan G5 saat ini teman-teman. Lihat, dia berani mendorong pion-pion ini ke depan, walaupun ini lemah, tetapi ia akan memanfaatkan semua ruang ini untuk menghantam atau mengejar Raja Putih. Benteng ke C1 saat ini menguasai file terbuka, mungkin juga untuk menumpuk benteng di file C. Dilanjutkan H5 tetap teman-teman. Fokus kita dapat melihat di mana ke depan. Di sini memajukan pion, mendorong raja, membawa benteng aktif, menguasai file H. Inilah ide dari Magnus Carlsen. Kuda ke D2 dimainkan, menawarkan kuda. Raja ke G7 fokus rencana. Gajah memukul kuda, di sini gajah memukul gajah. Kuda memukul gajah dan benteng memukul kuda teman-teman. A4 saat ini dilanjutkan, mungkin ke depan untuk juga mengancam gajah sehingga benteng ke F7. Apa maksud benteng ke F7? Yaitu dengan jelas mengontrol petak benteng C7 teman-teman. Saya akan tunjukkan idenya apabila di posisi ini langsung gajah terlebih dahulu ke C7, di mana ke depan ancaman skak, maka bisa saja putih akan menukarkan kualitas benteng memukul gajah, menteri menerima, menteri memukul pion. Untuk itulah ini tidak diharapkan Magnus Carlsen. Ia ingin bentengnya menguasai file C ke depan sehingga dilanjutkan yaitu dengan benteng ke F7. Di sini benteng ke C8 saat ini supaya menumpuk benteng ke depan. Karena apabila langsung semisal kita ambil A5, saya akan menunjukkan kepada Anda gajah ke C7 dan saat ini benteng memukul gajah, maka benteng memukul benteng. Inilah yang diharapkan Magnus Carlsen bila saja terjadi karena ia sudah menguasai file C. Oke teman-teman, untuk itulah di dalam posisi ini putih memilih terlebih dahulu benteng ke C8, menumpuk benteng ke depan sesuai rencana gajah ke C7. Benteng ke C1, maka dilanjutkan dengan menteri ke H2 skak, raja ke F1. Dan apa yang dilakukan teman-teman? Kita lihat gajah terancam 2 kali dan langkah spektakuler Magnus Carlsen gajah ke F4. Ini gajah beracun sehingga menteri saat ini memukul pion teman-teman. Mengancam juga benteng apabila dicoba gajah memukul gajah. Jelas ini blunder karena menteri ke H1 skakmat. Lihat benteng ini cukup kuat teman-teman. Bagaimana visualisasi dari para pecatur master ini? Kita kembali di sini menteri memukul pion mengancam benteng. Bagaimana hitam melindungi benteng? Dimulai dengan menteri ke H1 skak, raja berpindah ke E2, maka menteri memukul pion G2. Waktu yang sama melindungi benteng. Juga ada thread ke depan, benteng memukul gajah tempo skak, membuka menteri mengancam menteri. Untuk itulah raja menghindar ke D1. Di sini menteri tetap mengancam yaitu dengan menteri ke F3 skak. Raja ke C2 akan tetapi apa langkah eksekusi Magnus Carlsen? Di posisi ini ia membuat opsi terbaik, benteng memukul gajah dan setelah langkah ini putih menyerah. Karena apa di sini terancam menteri, tentunya ditukarkan menteri dan di sini Magnus Carlsen komplit unggul 1 perwira dan untuk itulah setelah posisi sebelumnya Alexander Kosteniuk menyerah. Bagaimana teman-teman? Magnus Carlsen memberikan pelajaran berharga bagi Grandmaster wanita Alexandra Kosteniuk dan semoga permainan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita, menambah wawasan bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Adapun tingkat akurasinya Alexandra Kosteniuk 85% dan Magnus Carlsen 95,1%.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.